Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Berliani Agung dari Course D3 TN11, nomor absen 15. Saya berasal dari instansi Politeknik Penerbangan Surabaya. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas DevNet Video Lab. Baik, di video pertama ini, saya akan menerangkan mengenai Lab 3.3.11. Nantinya akan terbagi menjadi 7 part di video ini. Part pertama mengenai cara membuka device Part pertama membuka device SCVM, yaitu ini yang sedang kita lihat di layar monitor ya. Device SCVM ini merupakan virtual mesin virtual yang menjalankan Linux. Part kedua nanti akan mengenai initializing Git ya. Git adalah sebuah software version control system. Dan yang ketiga nanti mengenai tagging and committing a file in the Git repository. Yang keempat mengenai managing the file and tracking changes. Yang kelima branches and merging. Yang keenam handling merge conflict. Yang terakhir nanti integrating Git dengan GitHub. Ya, jadi integrasi antara offline version control system offline dengan GitHub yang versi online-nya. Tahap pertama adalah launch the device SCVM ya. Caranya adalah dengan ini. Nih, kita buka Oracle VM VirtualBox Manager, lalu kita run ini. Kita klik device SCVM, lalu kita start. Di sini nanti kan tulisannya akan start. Selanjutnya setelah di start akan muncul ini. Device VM Oracle VM VirtualBox ya, ini virtual machine yang menjalankan Linux seperti itu. Yang itu adalah langkah pertama, yaitu launch atau menyalakan device VM. Langkah selanjutnya, part kedua adalah initializing Git. Di sini kita akan menginitialis Git repository ya. Yang pertama dengan membuka terminal. Ini di sini ada terminal. Kita buka dengan double klik seperti biasa membuka aplikasi pada umumnya. Akan terbuka terminal ya, yang bisa kita ketikkan komen atau perintah-perintah. Kita sedikit perbesar supaya terlihat jelas. Ya, untuk menginitialisnya pertama kita akan ketikkan ls, perintah ls yang berarti list. Di sini kita menampilkan ada file-file apa saja yang terdapat di komputer ini. Yang kedua, setelah list seperti ini ada beberapa file yang sudah tampil ya. Selanjutnya kita akan mengetikkan konfigurasi selanjutnya untuk mengkonfigurasi informasi user yang digunakan di dalam local repository. Oke, perintahnya ini kita ibaratnya mengaitkan email Git ke device CLVM ini ya. Perintahnya adalah git spasi config spasi strip global user .name spasi, kita isikan namanya ya, Muhammad Berlian. Kita enter. Salah seperti git config strip global user.name spasi, kita ketikkan sesuai email saya aja ya. Oke, setelah itu ya, ternyata perintah yang di atas tadi salah ya. Kesalahannya ada di sini. Ini seharusnya tidak menggunakan spasi, makanya karena ini salah tidak terdeteksi ya. Setelah itu saya hilangkan spasinya, bisa terdeteksi perintahnya. Kemudian kita configkan email kita, git config spasi strip global user.email. Kita ketikkan email kita, killcrab21@gmail.com ya. Lalu kita enter. Oke, berarti ini kita sudah mendaftarkan nama beserta email. Oke. Setelah itu kita akan mereview apakah setting ini sudah
save atau sudah digunakan atau belum. Caranya dengan mengetikkan perintah ini, git spasi config spasi strip list. Ini kita akan mengecek apakah email dan user dan email yang sudah kita daftarkan tadi sudah terdaftar atau belum. Kita enter. Oke, di sini sudah bisa tampil username adalah ini dan user emailnya adalah ini. Itu berarti sudah tertampil sudah terdaftar ya yang kita tadi daftarkan. Kemudian kita akan menavigasikan posisi kita. Ini kan posisi kita sedang berada di halaman home ya. Di sini bisa dilihat. Kita akan menavigasikan menuju ke devnet source. Folder devnet source namanya. Kita menggunakan perintah cd spasi labs garis miring devnet strip src. Oke, kita enter. Nah, sekarang posisi kita berada di labs, di file labs, yang di dalam file labs ini ada file devnet. Kita berada di file devnet yang ada di dalam labs. Seperti itu. Sekarang kita akan membuat sebuah directory yang bernama git intro ya. Caranya adalah dengan mengetikkan perintah mkdir. Mkdir ini artinya make directory file yang namanya git spasi intro. Kita enter. Oke. Setelah ini adalah perintah untuk make dir ya, make directory. Kita membuat directory file namanya git intro. Setelah itu kita bisa cek apakah sudah terbuat atau belum dengan cara cd spasi git script intro. Kita enter. Nah, kalau sudah bisa masuk ke dalam file git intro, berarti file git intro ini sudah terbuat dan sudah ada dan kita bisa masuk ke dalamnya. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan menginisialisasi directory barusan yang kita buat dengan nama git intro. Ya, nanti kita akan mengetikkan perintah git init ya, itu untuk menginisialisasi yang nantinya akan muncul message balasan dari si Linux-nya ini ya. Kita langsung saja ketikkan git spasi init. Nah, akan muncul pesan balasan initialized empty git repository. Jadi ini ada file, ini filenya kita inisialisasi dan di dalamnya masih kosong. Lalu setelah itu kita ls-a. Ini untuk back ke posisi sebelumnya ya. Oke, selanjutnya kita harus mengecek suatu file ya. Ngecek directory file ini, git intro ini dengan komen git spasi status. Nanti akan muncul balasan status dari git intro ini ya. On branch master, no commits yet, nothing to commit. Jadi ini karena filenya masih baru, maka baru dan belum ada apa-apanya, maka yang ditampilkan adalah seperti itu. Selanjutnya, ini kita akan memasuki part ketiga, bagian ketiga dari video kali ini, step video kali ini, yaitu tagging and committing a file in the repository. Jadi di part ketiga ini, intinya kita akan membuat suatu file, tagging file yang sudah kita buat, dan commit file yang kita buat ini ke git repository yang tadinya kita buat. Oke, yang pertama kita akan membuat file. Nah, sebelumnya kita sudah membuat directory file yang bernama git intro ya. Kita bisa lihat di sini, ini kita tadi sudah buat directory file git intro. Nah, ini sudah dibuat nih, karena kita sudah bisa masuk, tapi di dalamnya masih kosong. Belum ada apa-apanya. Kita akan menggunakan command echo, penulisannya echo, untuk membuat sebuah file dengan ekstensi txt dengan nama file deva.sc ya. Oke, kita akan membuat ini echo seperti ini. Lalu kita spasi, kita berikan tick untuk menuliskan memberi isian teks ya. I am
ini I am on my way to passing the Cisco DEVA SC exam. Jadi kita ini I am on my way to passing the Cisco DEVA SC exam ini akan kita save. Akan kita save di sebuah file yang bernama devasc.txt. Oke, kita sudah membuat sebuah file dengan nama devasc.txt. Oke, karena di sini terdapat typo penulisan, maka saya akan mengulanginya. Echo, kita petikkan I am on my way to passing the Cisco DEVA SC exam. devasc.txt. Oke. Ya, ini tadi perintah yang di atas ini salah ya, karena saya salah nge-save filenya. Ini DCSC, harusnya devasc. Saya ketikkan ulang. Nah, lalu kita cek apakah sudah ada file ini, file devasc.txt di dalam directory file git intro dengan cara ls. Kita akan menampilkannya dalam bentuk list la. Nih, kita menampilkan semua file yang ada di git intro dalam bentuk list. Ada dua file ya. Yang pertama file dcst yang tadi saya salah, dan yang kedua ini file yang benar ya, devasc.txt. Ini adalah file yang benar. Kemudian kita cek apa isi dari devasc.txt dengan cara cat atau cat devasc.txt. Kita enter. Nah, setelah kita buka, maka tampil tulisan I am on my way to passing the Cisco DEVA exam. Ya, kita ini sedang mengecek. Selanjutnya, setelah kita buat file devasc.txt dan sudah kita cek filenya ada dan benar isinya, selanjutnya kita akan examine repository status. Sama seperti tadi ya, langkahnya kita mengetahui status dari git intro ini. Caranya adalah git spasi status prod. Nah, ini statusnya sama, on branch, no commit, tapi di dalamnya sudah ada dua file. Nah, setelah kita buat filenya, kita cek status repositorinya. Yang ketiga, kita akan staging file yang sudah kita buat. Kita akan nanti pada step staging the file ini, kita akan menggunakan command git add yang digunakan untuk stage file devasc.txt. Ya, kita tuliskan perintahnya yaitu git spasi add. Lalu kita tuliskan file yang mau kita staging, yang kita mau stag itu dengan nama filenya devasc.txt. Enter. Oke. Setelah itu kita cek git status. Nah, nih, ini setelah kita add, maka akan muncul file baru dengan nama devasc.txt nih. Ini sesuai yang kita tulis nih. Nah, seperti itu. Step keempat adalah committing a new file. Jadi setelah kita stage file devasc.txt tadi, kita harus commit supaya si git tahu apa yang tahu dan bisa nge-track file-file apa yang bakal berubah nantinya di project-project ya, seperti itu. Nah, caranya dengan cara mengetikkan perintah git spasi commit
strap m, petik committing deva sc.txt to begin tracking change. Nah, setelah itu sepertinya nih kita ada kesalahan penulisan lagi ya. Ini committing, kitanya salah, kita coba ulangi. Git commit strap m, kita petikkan committing ya, double M double T deva sc dot txt to begin tracking changes. Oke, setelah itu kita view history ya dengan cara git log. Log ini apa ya? Log itu kayak nge-view semua history. Ya. Ini sudah ada tampil di sini, author kill crab, tanggalnya muncul. Nah, selanjutnya part keempat atau step keempat, modifying the file and tracking the change. Jadi kita akan memodifikasi file yang sudah kita buat dan nge-track, melihat perubahan apa saja yang telah dilakukan kepada file tadi ya. Jadi kita akan memodifikasi suatu file, kemudian di file tersebut akan kita cari tahu modifikasi apa saja yang telah dilakukan terhadap file tadi. Yang pertama, modify the file dengan cara echo. Kita akan memberikan echo comment ya. Ini sama saja kita memodifikasi file ya. I am beginning to understand Git. Jadi ini kita memodifikasi isi dari device.txt yang tadi isinya seperti apa tadi, teks. Kita ubah teks tadi menjadi teks ini. I'm beginning to understand Git. Oke, kita enter. Nah, setelah itu ini teks secara device.txt, file device.txt ini secara otomatis akan berubah isinya. Kita akan melihat isi dari file yang sudah kita modifikasi dengan cara mengetikkan cat devasc.txt. Nah, ini adalah file yang pertama tadi, ketikan teks pertama yang kita buat. Lalu ini setelah kita rubah, kita tambahkan tulisan I'm beginning to understand Git. Nah, setelah dirubah ini, kita akan verify, memverifikasi perubahan apa saja yang terjadi di file Git kita tadi dengan cara git status ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nih, ada tanda modified, ada file yang dimodifikasi, nama filenya devasc.txt. Nah, setelah itu kita harus stage lagi nih. Karena file ini sudah dimodifikasi, kita harus tagging lagi file dengan cara git add devasc.txt. Karena filenya tadi sudah dirubah, kita harus tagging ulang si file devasc.txt ini. Nah, setelah tagging, langkah selanjutnya adalah seperti yang tadi, yaitu commit file yang sudah di stage dengan cara git commit strap m, kita berikan isi edit additional line to file, kita enter. Oke, satu file berubah, satu ada
ada satu perubahan dalam file tersebut, yaitu insertion atau penambahan, penyisipan sesuatu ya. Jadi kita tadi menyisipkan ini tulisan ini. Baik, setelah itu kita verify lagi. Jadi kita mengecek perubahan apa aja sih yang sudah kita tetapkan dengan cara sama git log. Nah, ini akan tampil ya, ada perubahan. Ini kita yang awal tadi, kita add additional line to file. Oh, ini yang awal yang bawah ternyata. Ya, kita bisa dilihat 444, ini 450 ya. Jadi ini yang awal ya. Yang tadi kita committing, kita tulis committing tadi. Yang udah commit pertama kita tulis committing, commit kedua kita tulis added additional line to file. Jadi ini file pertama, lalu ini setelah diedit. Oke, seperti itu. Nah, itu tadi jika kita ada cuman satu entry, kita mengedit, menambahkan satu jalur. Nah, kita bisa juga mengcompare dua commit menggunakan perintah git diff ya. Jadi penulisannya adalah git diff ya, commit yang mau kita compare atau yang milik kita dengan lalu setelah itu commit id latest ya. Kita akan coba tuliskan di sini git diff. Oke, kita tuliskan file B510 F8E ya, ini file yang kita buat tadi dengan 9F 5C 9F 5C 4C 5. Apakah error? Oke. Kalau error seperti ini, biasanya kesalahan terjadi di penulisan ini dan ininya, karena perintahnya sudah benar. Nah, ini kita cek ya, ke atas. Waktu kita commit yang pertama. Nah, ini nama commit kita. Oke, ini dia namanya. Kita akan membandingkan ini dengan ini. Jadi kita akan menulis git diff 3291 BBE dengan 0 F02 DDD. Nah, ini kita membandingkan file commit yang ini dan commit yang ini seperti itu. Nih, kita bisa dilihat. Ini yang awal, file original yang namanya 3291 BBE. Lalu ini adalah tambahan dari 0F02 DDD. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke part kelima, branches and merging. Ya, jadi ketika sebuah repository dibuat, file repository yang barusan kita buat tadi secara otomatis akan dipanggil atau bisa disebut dengan nama master ya. Master kita yang mana? Yang tadi awal kita buat, file deva.sc yang awal kita buat itu bisa disebut master. Nah, kita direkomendasikan untuk menggunakan teknik branches atau teknik percabangan yang dapat mengupdate secara langsung master branch. Jadi teknik branch ini, teknik percabangan ini bisa mengupdate secara directly the master branch-nya. Jadi teknik branching ini biasanya digunakan ketika yang membuat project ingin membuat perubahan kepada sebuah project tapi dengan
mengklon project utamanya. Jadi nanti kita dengan teknik branches ini kita akan cloning suatu project. Nah, ada file utama yang disebut master file yang menjadi file utama, dan ada file cloning, hasil cloning yang dapat diutak-atik. Nah, pada step kelima ini kita akan belajar mengcloning, atau kalau di sini bahasanya bukan mengcloning tapi branches. Branches ini kita semacam buat cabang. Jadi kita akan menggandakan file deva.sc ini. Caranya dengan mengetikkan perintah git spasi branch feature. Jadi perintahnya git branch, lalu apa yang mau kita cabangkan, yaitu fiturnya. Seperti itu. Lalu kita enter. Nah, ini kita sudah melakukan branching kepada si feature. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah dengan git spasi branch saja tanpa ada nama-nama apapun. Jadi kita akan mengecek ada berapa master, ada berapa percabangan. Oh, salah. Kita salah mengetikkan komen ya. Git spasi branch. Bukan branch. Cabang. Nah, ini akan tampil yaitu ada satu master file dan ada yang dicabang dengan nama feature. Nah, selanjutnya kita akan meng-check out branch baru, cabang baru ya, dengan nama feature tadi. Git, perintahnya git spasi check out, terus namanya yaitu feature. Nah, setelah itu kita akan memverifikasi ya branch atau cabang yang baru. Jadi kan kita tadi posisinya waktu git branch ini, posisinya kita berada di file master. Jadi kalau kita memberikan perintah apapun, yang akan merespon adalah si master. Nah, komen git checkout ini berarti kita pindah dari master kita ke feature, agar kalau kita berikan perintah yang bekerja si feature-nya. Nih, waktu ini yang aktif si master. Ini bisa dilihat ada bintang dan tulisan masternya warna hijau. Sekarang kita cek lagi karena kita sudah berpindah. Git branch sama. Nah, harusnya yang menjadi warna hijau dan bintangnya adalah si feature. Nah, benar sekali kan? Berarti kita sudah berpindah. Setelah itu, setelah kita cek, kita akan menambahkan satu line baru, satu teks line baru yang menggunakan komentar sama, echo ya. Echo comment yang sama, echo, spasi kita seperti biasa, tulisannya harus di dalam petik. This text was added originally while in the feature branch. Nah, kita simpan kemana perubahan line text ini? deva.sc.txt. Selanjutnya kita kita enter. Nah, kita sudah menyimpan tulisan ini di dalam file deva.sc.txt. Nah, kita cek lagi sekarang apakah sudah ada isinya dengan cara cat deva.sc.txt. Nah, ini ada file pertama yang kita masukkan, lalu ada perubahan kedua, dan ada yang barusan yang kita masukkan perubahannya ke feature. Oke, setelah itu, setelah verifikasi, ada file baru, selanjutnya ada penambahan baru ya. Selanjutnya kita harus, kalau sudah ada perubahan, kita harus stage dan commit. Sama, caranya masih git add deva.sc.txt.
Oke, setelah di stage kita harus commit dengan cara kita stage kan, kita cek dulu nih apakah sudah terstage atau belum. Kita git status. Nih, on branch feature. Ini menunjukkan bahwa kita sedang ada di percabangan, bukan file utama. File percabangan yang namanya feature. Nah, inilah yang dimodifikasi barusan. Dan sudah di stage. Selanjutnya, setelah di stage apa? Seperti biasa, commit. Dengan cara sama ya, git commit strap m. Salah, kita mengetikkan di dalam ya. Jangan lupa mengetiknya di dalam petik. Edit a third line in feature branch. Nah, ini ada nama fitur 89. Nah, ini kita copy dulu ya. Kita copy ya, siapa tahu lupa nanti. Setelah itu kita cek dengan cara git log. Ini ada file masternya, ini ada file feature-nya. Selanjutnya kita ngecek out lagi ya si feature, si brand feature, si percabangan dengan nama feature ini. Kita cek dengan cara git check out master. Kita pindah ke master ya. Nah, kita git, setelah kita pindah, kita cek dulu nih, jangan lupa. Siapa tahu kan belum terpindah dengan sempurna atau bagaimana, kita cek apakah kita sudah di master atau belum dengan cara git branch. Nah, file master sudah menjadi hijau kembali, berarti kita sudah kembali ke master dan ada bintangnya. Nah, selanjutnya kita akan merge file atau menyatukan dua file. Yang file branch atau file cabang dengan nama feature kita lebur ke file masternya ya, dengan cara git merge feature. Ya, kita akan merge apa sih merge? Menyatukan file feature ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memverifikasi nih apakah sudah bersatu dengan benar atau belum dengan cara cat sama devasc.txt. This text ya ini sudah, ini kan sudah ke merge. Selanjutnya karena sudah di merge, kita delete branch feature tadi ya, daripada dia menu-menuin storage kan, mending kita hapus. Kita cek dulu dengan cara posisi kita di mana dengan cara git branch ya. Posisi kita sekarang ada di feature. Kita akan ngedelete si feature ini nih. Posisi kita ada di master, kita akan ngedelete si feature dengan perintah git branch strap D, artinya delete feature. Nah, deleted branch feature. Jadi ini kita menghapus si feature. Nah, kita cek lagi nih apakah sudah terdelete atau belum. Sama caranya, kita cek filenya git branch. Nah, cuma tinggal ada satu file master. Nah, selanjutnya ini adalah part ke-6 ya. Dua part terakhir, part ke-6 dan part 7. Di part ke-6 ini kita akan handling merge conflict ya. Kita akan menangani apabila ada konflik dalam proses merge. Nah, kadang itu konflik bisa terjadi. Bisa saja karena terjadi overlapping change. Jadi perubahan yang terjadi itu overlap. Dan Git tidak bisa otomatis nge-merge atau menyatukan file-file tadi. Nah, di sini kita harus membuat test branch atau cabang tes, lalu memodifikasi isinya. Setelah dimodif, seperti biasa, stage dan commit, lalu pindahkan ke master branch. Modifikasi lagi, state commit lagi, si master branch, lalu merge. Kita merge. Dan nanti pada akhirnya kita verify seperti biasa untuk memastikan apakah sudah terubah atau belum ya.
Oke, pertama kita akan membuat file baru nih. File baru namanya test. Git branch test. Ya, ini kita buat file namanya test. Oke, setelah itu kita pindah posisi ke test tersebut dengan cara git check out test. Nah, kita sudah pindah ke tes. Nah, lalu kita cek apakah sudah pindah atau belum. Nah, kita sudah ada di tes nih, file tes kita sudah membuat dan sudah berada di dalam file tes tersebut. Nah, sebelumnya kita akan melakukan verifikasi nih, konten apa saja yang sudah ada di devasc.txt dengan cara yang sama, yaitu comment cat devasc.txt. Nah, ini ada isi dari devasc.txt. Kemudian kita akan memodifikasi ya brand test ya dengan cara set strip i s garis miring Cisco garis miring net akad devasc.txt. Setelah itu kita akan verify konten yang ada di devasc, tapi di branch devasc yang branch dengan nama test branch, dengan nama test ya. Ya, caranya cat sama pokoknya ngetes tuh cat devasc.txt. Nah, seperti ini. Kita ulangi step yang set tadi ya. Set strip i petik s garis miring Cisco nih, ini kita bisa muncul suffix. Nah, ini intinya kita mengganti kata Cisco yang di sini dengan kata netakat. Cisco netakat devasc.txt. Setelah itu kita stage dan commit. Seperti biasa, git commit strip a strip m petik change Cisco to netakat. Kita kembali ke master deh. Kita cek. Nah, kita sudah kembali ke master. Terus kita rubah devasc yang ada di master brand sama perintahnya set strip i s garis miring Cisco garis miring devnet garis miring devasc.txt. Oke, setelah itu touch and commit seperti biasa, git commit strip a strip m petik change Cisco to
devnet. Setelah itu kita merge kan git merge test. Sudah, kita cek git log untuk historinya. Setelah itu kita cat devasc.txt. Oke, setelah itu part ke-7, integrating Git dengan GitHub. Ya, kita akan mengintegrasikan Git yang sudah kita buat di sini tadi dengan GitHub atau online, version control system online. Yang pertama kita buat, terus kita login. Kita loginnya di mana ya? Kita buat di sini aja lah, Chromium. Kita minimize dulu si terminalnya, kita buat di Chromium. Startingnya cukup lama ya, padahal saya menggunakan SSD. GitHub. Kita buka GitHub. Lalu saya sudah membuat filenya, sudah membuat akun GitHub. Kita coba untuk sign in aja. Ini kita tuliskan email. Dan passwordnya. Salah, kita stop recording dulu. Oke, selanjutnya kita akan sign in atau login ya, login ke GitHub. Kita coba login ke GitHub. Kita sign in. Ya, sudah bisa ya. Kita cek sudah bisa, kita close saja. Kita lanjutkan step-stepnya, yaitu membuat sebuah repository baru. Kita buatnya di Chromium tadi, benar guys, benar ya. Apakah tersimpan? Nice, new repository. Nah, itu kita klik new repository, repository name di sini devasc strip studi team studi devasc strip studi strip team. Kita buatnya di sini kayaknya new repository. Oke, sama aja ya, devasc studi.team, devasc studi team. Deskripsinya kita tulis working together to pass the devasc exam. Ini private. Nah, kita sudah buat. Selanjutnya kita masuk ke terminal. Nih, kita akan buat file kita buat new directory dengan nama sama seperti yang sudah kita buat di GitHub tadi, namanya kita buat dengan cara mkdir make directory devasc strip study strip team. Oke, setelah kita buat, kita cek apakah sudah ada cd devasc.
Nah, ini kita sudah ada dan sudah bisa. Selanjutnya kita copy the deva.sc file. cp dengan perintah cp titik garis miring deva.sc.txt. Ya, kita ngopi sih deva.sc. Ya, ada kesalahan cp